Halo Ibu, kali ini Batime mau ceritain anime Roster Fighter, di mana ada ayam super yang bisa basmi iblis dan cari iblis yang udah makan adiknya. Tapi namanya juga binatang, kelakuannya juga pasti kayak binatang. Ayam jago ini namanya Keiji. Kelihatannya sih ayam jago ini sama kayak ayam normal. Waktu di taman ada anak-anak cewek yang datang, mau ayam. Udah gila ya? Gak lama dia malah ditangkap sama anak-anak cowok. Dimasak opor enak kayaknya. Mending diaduin. Keji sih bisa lepas dari anak-anak itu. Terus kabur sampai akhirnya sampai di rumah kakek tua. Ayam? Kakek? Kakek ini bilang ke bocah-bocah kalau Keji ini peliharaannya. Dan itu bikin para bocah pergi dengan kesal. Kakek ini juga ngasih Keji makanan. Cih, cuman itu aja. Tapi aku suka. Langsung aja, Keji lahap makanannya. Di sini si kakek curcol. Kalau dulu istrinya juga suka ngasih makanan ke burung pipit. Karena dia terlalu sibuk, dia nggak bisa lebih sering nemenin istrinya. Lagi asik cerita, tiba-tiba ada iblis yang muncul. Itu bikin orang-orang jadi panik dan berlarian. Ada juga dua bocah yang sebelumnya nangkap Keji. Malah pakai cara sandung batu. Waktu dia mau diserang sama iblis, si kakek lari buat ngelindungin dia. Tapi sayangnya, aksi heroik si kakek malah bakal bikin dia keinjek sama si iblis. Untungnya, Keiji si ayam jantan beraksi. Apa dia ayam super? Waktu dilemparin mobil, Keiji dengan gesit hindarin semuanya. Sampai-sampai si iblis nggak bisa ngikutin lincahan Keiji. Terus dia naik ke badan si iblis. Pas udah sampai ke matanya, mamam nih. Dan langsung keluarin ultinya. Yuk. Itu bikin si iblis kalah dan muncrat kemana-mana. Apa dia peliharaan Son Goku? Si bocah dan si kakek masih gak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kok bisa seekor ayam bisa ngalahin iblis? Kita flashback dulu sedikit. Dulu ada iblis yang nyerang tempat tinggal Keiji. Karena kuatnya iblis itu, Keiji cuma bisa ngeliat adiknya yang dimakan sama iblis. Terus Keiji yang ngalamin awakening bikin dia bisa ngeluarin Gokuruyuk. Tapi percuma, adiknya udah kemakan sama iblis yang punya tato di lehernya. Makanya, setiap dia ngalahin iblis, dia cek leher si iblis. Lihat rumah si kakek yang berantakan, Keiji pengen bantu buat beresin. Dibantu dengan bocah-bocah. Pas sudah selesai, Keiji langsung pergi gitu aja. Malah ghosting. Keiji nggak mau punya keterikatan, karena dia ini seorang lone wolf. Tapi kan kamu ayam. Dia pengen lanjut buat berkelana cari iblis yang makan adiknya. Sebelum pergi dari kota ini, Keiji balik ke kandang betina pemuas birahinya. Niatnya sih cuma pengen pamitan. Tapi waktu udah nyampe, malah lagi ngeus. Anjing lah. Di kota lain, Keiji bantu para penyelam buat jagain tangkapan mereka dari burung. Sebagai imbalannya, dia dikasih bulu babi. Awalnya sih dia ragu buat cobain. Tapi waktu dia coba, makanan apa ini? Kelembutan, kenikmatan, dan tekstur yang perfect. Beda banget kayak menu MBG. Di tempat lain, ada om muka sangar yang lagi jualan anak ayam. Om-om ini namanya Yasuo, tapi nggak boleh lo jualan sembarangan. Pas di rumah, dia kasih makan anak-anak ayamnya. Waktu ayam cebol ini mau makan, sana cebol, jangan dekat-dekat. Apa salah jadi berbeda? Untungnya ada Yasuo yang lihat dan kasih makan dia di luar kandang. Cepat besar ya, biar cepat dipotong. Dan ayam cebol ini jadi anggap ya ayah. Yasuo yang mengidolakan Ken di film yang suka dia tonton, punya tato yang sama di punggungnya. Aku juga mau ditato. Dan si om tulis kata bakti di punggung ayam cebol. Biar dia bisa bela yang lemah dan ngelawan yang kuat. Tapi tengkukmu bisulan tuh om. Besoknya, bukan yang kelihatan keren, tulisan di punggungnya malah bikin dia dibully sama anak ayam lain. Pulang-pulang, Yasuo malah datang dengan muka babak belur. Dia ini ternyata salah satu anggota Yakuza. Yasuo jadi bonyok gini soalnya gak bisa ngasih setoran tepat waktu. Terus seniornya punya rencana buat bikin perusahaan sendiri. Perusahaan pembersih yang bakal dia kelola dengan Yasuo. Biar Yasuo bisa bayar setorannya. Jelas aja, ini bikin Yasuo nangis karena punya senior sebaik ini. Tapi beberapa hari kemudian ada debt collector yang lagi hutang ke rumah Yasuo. Dia udah ditipu sama seniornya yang udah minjem uang pakai namanya. Terus Yasuo keinget dengan kenangannya waktu kecil yang udah ditelantarkan orang tuanya dan dibully sama orang-orang. Tiba-tiba, bisul Yasuo mulai numbuh dan ngubah dia jadi seorang iblis. Di tempat lain, Keiji yang udah ketagihan yang bulu babi malah nakut-nakutin pelanggan di restoran sushi. Terus dia denger ada iblis yang muncul. Yasuo yang berubah jadi iblis coba dihentiin sama si ayam cebol. Goblok! Waktu Keiji mau keluarin skill 1, jangan teriakin ayahku. Terus dia ganti rencana buat keluarin ultinya dari belakang. Yang hasilnya si ayam cebol bisa selamat dan bikin si kepala iblis jadi pecah. Lihat orang yang udah dianggap ayah jadi lokot, bikin si ayam cebol jadi anggap Keiji orang jahat.
Tapi Yasuo masih hidup kok. Padahal biasanya orang yang udah berubah jadi iblis bakalan berakhir dengan tragis. Terus si Cebol malah anggap Keiji orang yang nyelamatin Yasuo. Apa ayam jago ini jodohku? Bye bocah. Waktu mau balik ke Yasuo, si Cebol ngerasa ragu. Tapi Yasuo nyuruh dia buat ngejar si ayam jago. Gara-gara ini, si Cebol mutusin buat ngikutin Keiji. Mau ngapain? Gue benci bocah. Jahatnya. Biarpun udah tolak Keiji, dia bakal tetap ngejar dan ngikutin Keiji. Tapi si perut dulu lah. Pas lihat ada cacing, dia malah ketakutan. Makan daun aja lah. Gak lama ada alarm kemunculan iblis. Yoko yakin kalau di sana pasti bakal ada Keiji. Bener aja, dia ketemu dengan Keiji yang lagi lawan iblis. Iblis ini beda. Waktu dia keluar ultinya, iblis ini bisa regen loh. Keiji jadi kebingungan. Soalnya iblis yang bisa dilawan punya titik lemah di otak dan jantungnya. Keiji coba aja pakai ultinya lagi. Kali ini gak cuma kepala, tapi ke seluruh tubuh si iblis. Bener aja, si iblis yang otak dan jantungnya ada di pantat bisa dimusnahin sama Keiji. Tuan ayam hebat banget. Habis ngeluarin jurus pamungkasnya, tenaga Keiji jadi terkuras tuh. Itu bikin si Cebol mau bantu Keiji. Sialnya, di ambang kematian, si iblis yang nyangka kalau ayam Cebol ini anak Keiji langsung pengen nyerang dia. Untungnya Keiji berhasil nyelamatin dia tepat waktu. Tapi hasilnya, Keiji jadi luka parah. Sebelum ada manusia yang sadar, si Cebol berusaha buat bawa Keiji pergi. Capek banget gila. Air. Si Cebol yang udah punya tato bakti pengen bantuin Keiji. Mau minum aja nyusahin. Tapi kelihatannya keadaan Keiji masih belum membaik. Jadinya si Cebol pergi buat cariin makanan. Dia paksain dirinya buat tangkap cacing. Tiap hari si Cebol ngerawat dia. Mau ada angin kenceng, hujan, atau apapun rintangannya, si Cebol tetap ngerawat Keiji. Sampai akhirnya Keiji sadar dan ngerasa kalau kemampuannya udah tumpul. Gara-gara udah diselamatin sama bocah, waktu si Cebol bangun, Keiji tiba-tiba aja ngilang. Yang padahal dia ada loh di atas kompresor AC. Jangan cengeng. Yuk pergi. Dasar gak tau terima kasih. Lagi dengerin omelan si Cebol, tiba-tiba ada yang betina yang nyerang Keiji. Kelihatannya sih dia punya dendam ke Keiji. Lihat-lihat ada yang berantem. Ayam betina ini namanya Elizabeth. Keiji yang gak ingat sama si betina, terus saja diserang dengan tongkat yang bisa bikin vending mesin kebakar. Ternyata Elizabeth ini lahir dan dibesarin di keluarga kaya. Bukan sebagai peliharaan, tapi dijadiin kayak anak sendiri sama pasangan lansia. Sebenarnya hidupnya udah berkecukupan dan nyaman. Tapi dia ngerasain ada sesuatu yang kurang di hidupnya. Sampai akhirnya muncul iblis di rumahnya. Dan ada Keiji yang nyelamatin mereka. Di situ Elizabeth jatuh cinta pada pandangan pertama sama Keiji. Waktu jalan-jalan di pinggir pantai, Keiji ceritain petualangannya berkelana buat basmi iblis. Dan akhirnya, di atas pasir pantai yang lembut, mereka bercumbu mesra. Dan ini ngisi kekosongan di hati Elizabeth. Udah selesai enak-enak, Keiji langsung pergi gitu aja. Kukira cinta kita spesial. Cinta? Aku cuma birahi? Dan itu bikin Elizabeth sedih dan jadi dendam ke Keiji. Elizabeth yang udah dipenuhi kebencian terus serang Keiji. Semua serangannya bisa dihindari. Udah gitu, kelihatannya Keiji cuma lari-larian dan gak ada niatan mau lawan. Sampai akhirnya Keiji bisa nangkap Elizabeth dan narik dia. Keiji cium dia, dan itu bikin Elizabeth jadi ingat kenangan indah waktu di pinggir pantai. Tapi di momen itu, Keiji malah cari kesempatan. Udah gila ya? Gak lama muncul polisi yang mau nangkap mereka. Elizabeth yang awalnya pengen ngasih pelajaran Keiji ternyata masih nyimpen perasaan. Pas udah berhasil kabur, si Cebol malah cemburu sama Elizabeth. Bocah kecil ini kamu sikat juga. Aku bukan pedofil ya. Tujuan utama Elizabeth sebenarnya buat basmi semua iblis di muka bumi. Soalnya semenjak Keiji pergi, kota tempat sahabat-sahabat binatang Elizabeth jadi korban. Dia nggak mau makin banyak orang yang ngerasain hal sama kayak dia. Beda dengan Keiji yang tujuannya buat cari iblis yang udah makan adiknya. Waktu Keiji mau pergi, Elizabeth punya info soal iblis yang punya tato di lehernya. Elizabeth yang udah pelajarin soal iblis, bisa ya ayam pakai HP? Iblis pertama muncul sekitar 3 tahun lalu. Ya umumnya iblis punya kepintaran yang rendah. Dan warnanya kalau gak biru ya merah. Tapi akhir-akhir ini beda. Iblis sudah berubah. Banyak muncul iblis yang bisa mikir dan makin mirip dengan manusia. Ada yang ganggu manusia, ada juga yang bantu manusia. Bahkan ada juga yang slow living. Warnanya juga beragam. Dan di video terakhir, Elizabeth ngasih lihat satu-satunya iblis yang punya 4 tanduk dan warnanya putih. Orang-orang di Twitter nyebutnya sebagai iblis putih. Waktu si iblis ngubah tangannya, itu ngingetin Keiji dengan adiknya. Apalagi, skill yang dikeluarin si iblis putih juga sama dengan skill adiknya. Dan di lehernya, ada tato yang sama dengan iblis yang makan adiknya. Lihat ini, Keiji jadi lepas kendali. Terus pengen menyendiri buat tenangin pikirannya. Besoknya, Elizabeth ajak mereka ke pemandian air panas. Alasannya sih buat nyembuhin luka Keiji. Padahal Elizabeth sendiri yang mau mandi. Aku udah sembuh kok.
Bilang aja takut air. Bacot. Lihat Keiji yang banyak alasan, Elizabeth langsung tendang dia masuk. Ujung-ujungnya Keiji malah ngerasa nyaman. Si cebol ini ternyata belum punya nama. Dan dia pengen dikasih nama sama Keiji. Ya udah, Pyoko aja. Asal banget sih. Tapi aku suka. Selesai mandi, Keiji masih kepikiran tentang iblis putih yang dia tonton sebelumnya. Soalnya bentuknya beda sama iblis yang dia ingat. Apalagi belum tentu ayam yang dilihat itu adiknya. Tapi menurut Elizabeth ada kemungkinan kalau iblis itu udah berevolusi. Mereka juga punya bukti jelas dengan tato yang sama di lehernya. Jadinya, kalau mau tahu kebenarannya, mereka harus bisa nangkep dan ngalahin si iblis putih. Tapi tiba-tiba, Pyoko hilang. Ternyata dia malah digondol kucing. Dengan penciuman Keiji, mereka coba ikutin jejak Pyoko. Biarpun ketakutan, Pyoko berhasil lepasin diri dan kabur ke dalam pipa. Gak lama, Keiji dan Elizabeth berhasil ngejar. Kenapa harus marah sih? Terus datang anak-anak kucing yang laparan. Kucing ini ternyata nyulik Pyoko buat ngasih makan anak-anaknya. Lihat itu, Elizabeth berakin telur. Bisa ya ternyata yang bertelur tanpa dibuahi. Kucing-kucing ini kesulitan cari makan. Soalnya majikannya kelihatan gak sadar dan terus saja gali tanah. Itu gara-gara iblis yang muncul sekitar 10 hari yang lalu. Dan menetap di rumah kepala desa. Apalagi iblis itu nyekap anak-anak dalam gubuk. Anak-anak ini pertaruhin diri buat kabur. Soalnya mau dia atau ngelawan, bisa, tapi mati. Bocah cowok ini namanya Sei. Dia bisa nahan penjaga. Tapi bukannya lari, yang lainnya malah melamun. Gak lama, muncul penjaga lain yang nodongin pistol. Untungnya ada Elizabeth yang bisa nyetrum para penjaga. Elizabeth juga pakai HP-nya buat komunikasi dengan manusia. Ada ayam sosialita. Sebelum mereka kabur, para penjaga diikat dulu. Terus mereka pergi ke rumah Sei. Hal yang pertama dilakuin tentu aja, masak ramen. Pas sudah kenyang, Elizabeth tanya info soal iblis yang nyerang desa. Karena dari awal mereka dikurung, jadinya mereka juga nggak tahu tentang si iblis. Elizabeth ajak Keiji buat basmi iblis ya besok. Tapi karena iblisnya nggak bertanduk empat, Keiji nggak mau ikut basmi iblisnya. Tiba-tiba, Master Birahi yang biasanya muncul setahun 2 kali malah datang sekarang. Harus ngeus, pokoknya harus ngeus. Karena cuma ada Elizabeth yang bisa bantu dia. Coba dulu lah digas. Dasar cabul. Tolonglah, seronde aja. Mau gak mau, Elizabeth setuju. Asalkan Keiji mau ikut bantu pembasmian iblis besok. Demi ngeus. Karena birahi Keiji yang gak terkontrol, dia harus tidur di toilet. Besoknya, saya udah hilang duluan. Terus anak kecil ini keceplosan. Kalau saya datangin iblisnya sendirian. Jangan cepu lah. Ternyata iblis itu ayah saya sendiri. Pas udah nyampe, saya langsung tantang iblisnya. Dan minta buat kembaliin ayahnya. Apa sih bocah? Ayahnya jadi begini gara-gara kelilit pinjol. Ya gimana enggak, kerjaannya aja mabuk-mabukan dan suka judi. Dalam keadaan mabuk, ayahnya pergi keluar terus jatuh. Di situ dia nemuin kotak yang berisi koin emas dan naskah kuno. Waktu dia coba pelajarin naskah kunonya, ternyata di wilayah ini ada harta karun yang disembunyiin sama perampok zaman dulu. Jelas ayahnya jadi semangat dong. Tapi gara-gara itu muncul benih iblis di tengkuknya. Biarpun dia udah gali sana-sini selama setahun penuh, dia belum bisa nemuin harta karunnya. Sampai akhirnya, benih iblisnya tumbuh dan ngubah dia jadi iblis. Padahal yang saya mau bukan jadi kaya, tapi cuman buat hidup tenang sama ayahnya. Dasar bocah, belum tahu aja rasanya jadi dewasa. Waktu iblis ini jadi lebih besar, Elizabeth dan Keiji sampai di sana. Terus dia keluarin mata ketiga, yang bisa bikin Pyoko hipnotis buat gali tanah. Gara-gara mata ketiga ini, para warga desa jadi tukang gali. Elizabeth coba setrum sih si iblis, tapi nggak ada rasanya. Iblis ini mulai serius dan buka semua resleting di badannya. Keiji coba keluarin jurus sandalannya, tapi si iblis bisa ngindarin itu. Elizabeth yang sadar gak bisa menang dengan cara biasa, bakal mancing si iblis buat ke menara sutet. Keiji coba mancing si iblis biar kesel dan terus ngejar mereka. Tapi tiba-tiba si iblis malah nemuin harta karun yang dicari-cari. Si iblis yang kedistrak dengan kilaunya koin emas diserang Elizabeth dengan tekanan tinggi. Azzzz. Dilanjutin dengan kukuruyuk andalan Keiji, dan si iblis bisa dikalahin. Gara-gara itu, warga desa yang terhipnotis bisa sadar. Langsung aja, Keiji tagih janji Elizabeth. Mana janjimu? Emang aku pernah janji? Kenapa sih hal kecil aja harus bohong? Ayah saya sih bisa balik jadi manusia. Keiji yang kesal nggak dapat jatah dari Elizabeth, melampiaskan amarahnya ke ayah Sei. Sei yang nggak melihat ayahnya terluka, jelas aja bela ayahnya. Si ayah juga jadi sadar kalau dia salah dan nyesal udah nyusahin semua orang. Lihat itu, Keiji langsung pergi.
Keiji lakuin itu bukan buat nyakitin, tapi biar si ayah paham dan sadar. Ternyata kamu ayam baik ya. Kesempatan nih. Tapi waktu Keiji coba lepasin birahinya, dasar binatang. Untungnya waktu pingsan, Master Birahi juga ikut pergi. Di sana ada orang yang ngerekam pertarungan mereka. Bakal viral sih ini. Pas sudah diupload, jelas aja video jadi viral. Waktu mereka jalan-jalan juga jadi dikenal sama banyak orang. Ada juga yang mau nangkap mereka. Sebenarnya sih laki-laki ini gak sengaja. Yang awalnya cuma pengen buat konten serangga, malah nemu para ayam yang berantem lawan iblis. Dan dia bakalan cari para ayam biar bisa jadi YouTuber viral. Karena udah jadi terkenal, pasti banyak orang yang pengen nangkep mereka. Jadinya Elizabeth ngajak Keiji sembunyi buat sementara waktu. Aku bukan pengecut ya. Kamu mau ditangkap terus dibuat sate. Terus adu mulut, Keiji yang capek ngadepin betina, pengen pergi buat bertualang sendiri. Waktu lagi jalan, masih aja ada orang yang mau nangkap dia. Apa sih maumu? Orang lagi kesel juga. Waktu lagi jalan-jalan, dia lihat ada game center. Buat ngilangin stresnya, dia coba buat mampir. Waktu dia lihat ada yang JP, dia dengar suara telepati. Di sana ternyata ada iblis. Iblis ini namanya Morio. Tenang aja, dia ini iblis baik kok. Buktinya dia ngajarin Keiji main mesin slot. Dengan mata Keiji yang jeli, dia bisa dapat jackpot. Gak lama datang penjaga game center yang larang bawa hewan peliharaan. Selesai nukarin uangnya, Morio si bis baik malah bingungan. Soalnya uang hasil mungutnya malah jadi banyak. Itu uang haram dong, kembaliin aja lah. Tapi Keiji yang pengen makan bulu babi lagi, coba rayu Morio pakai uangnya buat beli bulu babi. Keiji yang rindu akan kelezatan dan rasa umami bulu babi langsung sikat dan makan itu. Ih, rasanya kayak tai. Rasa bulu babinya beda banget dengan yang dia makan sebelumnya. Ngerasa kecewa dengan rasa bulu babi minimarket, Keiji langsung lemas dan pingsan. Bangun-bangun, Keiji ada di pondok Morio. Morio tinggal di sini karena dia suka pemandangan dari tempat ini. Morio lahir sekitar 6 bulan lalu. Inangnya dikasih tahu sama dokter kalau umurnya tinggal 1 bulan karena kanker lambung. Selama ini dia hidup dengan membosankan. Jangankan nikah, pacaran aja gak pernah. Karena gak mau mati, muncul iblis yang terlahir dari tekadnya buat hidup. Tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit. Ternyata dia sehat walafiat. Diagnosa penyakitnya ketukar sama orang lain. Dasar anjing. Inang Morio yang bisa terus hidup langsung lanjutin hidupnya. Lah, aku gimana? Morio yang lahir dari kesalahan buat gantiin inangnya jadi hidup tanpa tujuan. Orang-orang juga terus aja bully dia. Terus Keiji ngasih kata-kata semangat buat terus hidup sampai dia bisa dapetin arti hidupnya. Biarpun binatang, kamu bijak ya. Biasa aja kali. Morio yang inget Miyazaki ngajak Keiji buat mabok. Jadi gini rasanya mabok. Ayam goblok. Dari sini, pertemanan Keiji dan Morio dimulai. Waktu mau lanjutin perjalanannya, tiba-tiba burung berterbangan karena badai mau datang. Di tempat lain, Pyoko nyari Keiji di tengah hujan. Elizabeth sih nyuruh Pyoko buat nyerah, cariin ayam jago egois kayak Keiji. Tapi Pyoko tetap aja ngotot, bakalan terus cari Keiji. Lagi debat antar betina, tiba-tiba ada anak cewek yang lihat mereka. Terus dia bawa Pyoko dan Elizabeth pulang. Anak ini namanya Misuzu. Dia tinggal berdua dengan kakeknya. Karena ayah dan ibunya pergi duluan karena kecelakaan. Terus Elizabeth yang baca dari internet kalau tempat ini punya potensi banjir, nanya ke Misuzu kenapa mereka nggak ngungsi ke tempat yang aman. Ya kakeknya yang udah 85 tahun tinggal di sini ngerasa aman-aman aja. Yang padahal debit air sungainya udah mulai meninggi. Waktu mereka udah tidur, ada orang yang gedor pintunya dan nyuruh buat evakuasi. Di tengah hujan, Misuzu bawa kakeknya ke tempat pengungsian. Sedikit lagi sampai, tiba-tiba banjir datang. Waktu Misuzu mau dorong kursi rodanya, malah nyangkut rodanya. Drama banget jir. Elizabeth coba bantu dorong sekuat tenaga. Pyoko yang lihat itu juga coba bantu. Untungnya, waktu banjirnya udah deket, rodanya berhasil keluar dari lubang. Dan itu buat mereka selamat. Di tempat lain, Morio ngerasain ada sesuatu yang salah. Bener aja, ternyata bendungan raksasanya udah retak. Orang yang bikin para ayam jadi viral ini namanya Ibokura. Di kantornya dulu, dia ini dijauhin sama orang-orang. Ya gimana enggak, udah dibantuin tapi nggak ada tuh bilang terima kasih. Jadinya dia ngerasa ayam-ayam ini jadi jalan kesuksesannya buat jadi YouTuber. Di tempat penampungan, Pyoko dan Elizabeth khawatir dengan Keiji. Terus mereka dapat kabar kalau bendungan mungkin bakal jebol dan bakal ngerendam kota ini. Jelas ini bikin warga jadi panik. Apalagi mereka tahu kalau bendungan itu dibuat seadanya karena dikorupsi. Elizabeth gak mau nyerah gitu aja. Dia cari rute tercepat ke bendungannya buat cari solusi. Aku juga ikut. Di jalan mereka papasan sama Ibu Kura. Lihat itu, Ibu Kura langsung aja ikutin para ayam. Pas sampai di bendungan, ternyata Morio berubah dan nahan bendungannya. Ibu Kura live stream di YouTube-nya. Gara-gara itu juga, para warga jadi naruh harapan ke si iblis buat nahan bendungannya.
Ngeliat kegigihan Morio yang nahan bendungannya, Ibu Kura jadi keinget sama cita-cita dulu. Tapi biarpun udah belajar mati-matian, hasilnya nggak sesuai sama harapan. Dan dia malah nyalahin ibunya. Mulai saat itu, dia selalu nyalahin orang lain di hidupnya. Elizabeth juga akhirnya sadar kalau selama ini dia salah dalam menilai iblis. Iblis baik yang cuma dia lihat di internet, sekarang ada di depan matanya. Terus dia coba peringatin Ibu Kura buat pergi dari sana. Apa sih ini ayam? Tiba-tiba bendungannya retak dan buat dia jatuh. Untungnya ada Keiji yang selamatin dia. Aku ditolong ayam. Morio juga dipuji sama Keiji. Sampai-sampai dia terharu loh. Sialnya retakan di bendungannya makin banyak. Dan bikin Morio jadi ke bawah arus air. Iblis baik. Di saat-saat terakhirnya, Morio ngerasa bersyukur udah ketemu sama Keiji. Karena dia udah bisa berguna buat orang lain. Di sisi lain, Keiji coba cari cara buat ngancurin tebing. Biar batu-batunya bisa ngalangin aliran air. Jelas saja, tumpukan batu gitu nggak bakal bisa cegah airnya. Jadinya, Keiji harus cari batu yang lebih kokoh. Waktu udah nemuin batu besarnya, langsung dia gas dan teriakin sekuat tenaga. Soalnya, kalau batu besar itu dijatuhin, jalur airnya pasti bakal ketutup. Ibu Kura juga terus rekam aksi heroik Keiji. Mau Keiji kena batu sampai luka-luka juga dia tetap teriakin batunya. Dan ini bikin Elizabeth sadar kalau dia nggak bisa benci sama Keiji. Sampai akhirnya batunya bisa dijatuhin. Malah nyangkut. Terus Keiji pengen lanjutin biar batunya bisa jatuh nutup aliran airnya. Sebelum bisa teriakin batunya, harus deras air datang duluan. Dan itu bikin semua orang jadi shock dan kehilangan harapan. Tapi tenang aja, ini ayam bukan sembarang ayam. Dia keluarin Kukuruyuk Super. Anjing. Berkat itu, batu besarnya berhasil jatuh dan cegah kotanya terendam air. Gini doang mah EZ. Warga kota yang lihat itu juga jadi seneng banget. Ibu Kura juga jadi sadar. Dia nelpon ibunya dan bakal berkelana buat jadi orang yang lebih baik. Keiji juga lakuin ini semua karena khawatir dengan Elizabeth dan Kyoko. Ya, tapi dia nggak mau sih ngaku ke Elizabeth. Di sisi lain, gara-gara peristiwa ini juga, Keiji kehilangan sosok teman iblis kayak Morio. Yang padahal Morio masih hidup. Kok dia masih hidup? Kan nyawaku 9 kayak kucing. Para ayam ini nggak cuma terkenal di kalangan manusia loh. Di kalangan merpati juga mereka terkenal. Terus para merpati coba ajak Keiji buat kencan buta. Karena salah satu temannya ada yang nggak bisa. Makanya mereka coba ajak Keiji. Ayam jago sefamous kamu, pasti banyak yang suka. Ya udah deh kalau maksa. Tapi waktu udah mulai kencan butanya, kenapa ada ayam sih? Bikin bete aja. Mana so cool lagi. Katanya gue terkenal. Para merpati betina yang nggak tahu tentang Keiji langsung ngolok-olok dia. Biarpun kesal, Elizabeth nyuruh Keiji buat tetap sabar dan nunjukin pesonanya. Bakal kubuat para burung itu kesemsem. Waktu perkenalan, Keiji perkenalin dirinya dengan penuh percaya diri. Norak banget, geli, jijik. Para merpati jantan sih bisa bikin mereka tertarik. Tapi mau gimana pun Keiji narik perhatian para betina, tetap aja mereka ngolok-olok Keiji. Sampai akhirnya habis sudah kesabaran Keiji. Dasar anjing. Keiji udah gak peduli lagi dan bakal tinggalin kencan buta sialan ini. Bukannya takut, para betina malah terpesona dengan kebet boyan Keiji. Rasanya tuh sama kayak home run pembalik keadaan. Ngerasa cemburu, Elizabeth langsung berkhianat. Dia itu penjahat kelamin. Dasar bejat. Dan itu akhir dari kencan butanya. Elizabeth yang ngerasa bersalah langsung minta maaf. Gak lama muncul cewek yang nyelamatin Pyoko waktu dia jatuh. Di tempat lain, ada ayam Afro yang kelihatan lagi tarung. Biarpun ayahnya disandra, dia lari gitu aja. Ayam ini namanya Keisuke. Dia kabur buat cari bantuan. Di tempat lain, Elizabeth lagi masak ikan di pinggir sungai. Dia dapetin ikannya dengan cara nyetrum. Gini doang sih EZ. Aku juga bisa. Tapi waktu mau angkat alat strum Elizabeth, makanya jangan sok-sokan. Dan akhirnya ikan gorengnya selesai dimasak. Paling rasanya hambar. Waktu Keiji coba makan, rasa gurih ikan yang khas bercampur dengan saus hijau yang wow, bikin rasanya jadi endul. Enak kan? Terus Keiji sadar kalau potongan ikannya lebih kecil dibanding dengan yang lain. Gara-gara ini, dia jadi berantem dengan Elizabeth. Dengan kepolosannya, Pyoko nawarin ikannya. Oke, makasih. Padahal cuma bercanda loh. Selesai makan, Pyoko malah ngilang. Waktu lihat ada kadal yang lagi dibully, dia langsung datang buat nyelamatin kadal itu. Sebagai anak ayam bakti, dia bakal nyelamatin yang lemah. Sempurna. Para kadal langsung aja nyerang Pyoko. Geli doang ini mah. Dan dia hempasin para kadal dan diakhiri dengan injakan imut. Tapi ada satu kadal yang belum nyerah dan marah besar dengan ejekan Pyoko.
yang bikin dia dipenuhi amarah dan berubah jadi iblis. Lah, kok dia berubah? Gara-gara itu, Pyoko langsung lari sekencang mungkin. Dia sih bisa sembunyi dan gak ketangkep. Waktu ngerasa keadaan udah aman, dia malah nyender ke si iblis. Untung aja gua jago. Mamam nih jago. Untung aja ada Keiji dan Elizabeth yang nolongin dia. Tapi bukannya makasih, dia langsung pergi aja dengan lesu. Ternyata dia begini gara-gara kerasa jadi beban. Dan gak pantas buat bertualang dengan Keiji. Elizabeth sama Keiji malah mikirin hal lain. Padahal udah sebulan loh Pyoko sama-sama mereka. Tapi kelihatannya dia nggak tambah besar. Balik ke 5 hari yang lalu, Keisuke dan ayahnya bertualang buat basmi iblis. Ikuti aku sekarang. Bukannya datangin iblis, malah datangin betina. Aku udah birahi. Terus ada suara teriakan cewek yang lagi diganggu sama iblis ikan. Di sana juga muncul cowok dengan muka datar. Dengan sekali set, dia langsung kalahin iblisnya. Apalagi dia juga bisa ngeluarin sayap dan bawa iblisnya pergi. Waktu diikutin, iblisnya dibawa ke sebuah gudang tua. Di sana ada banyak iblis yang diam kayak boneka. Gak lama, ada serangan datang dan berhasil nangkap ayah Keisuke. Cowok yang sebelumnya ternyata sadar kalau dia udah diikutin. Apalagi Keisuke dan ayahnya ini keturunan klan Goshikidori. Gak tahu juga sih itu klan apa. Ternyata mereka berdua ini bukan iblis, melainkan demon. Terus para demon perintahin para iblis buat nangkap Keisuke. Keisuke sih bisa lawan iblisnya. Tapi waktu si demon ikut nyerang, Keisuke nggak bisa apa-apa. Ngerasa nggak bisa menang, dia lari buat cari bantuan. Waktu udah berhasil kabur, dia ingat kalau ayahnya pernah ngasih tahu kalau dia punya kakak yang namanya Keiji. Biarpun tahu itu, Keisuke nggak tahu harus cari kemana. Sampai akhirnya dia ngeliat ada manusia yang lagi nontonin video viral Keiji. Keisuke terus cari kesana sini. Sampai akhirnya dia bisa nemuin Keiji dan jatuh pingsan. Pas sadar, Elizabeth ada di sana. Betina. Keisuke yang masih perjaka nggak biasa sama betina. Elizabeth malah makin jadi godain Keisuke. Tapi Keiji yang lihat itu langsung tendang dia dan marah-marah. Keiji juga ngerasa nggak pernah punya adik cowok. Ya wajar sih, soalnya Keisuke ini adik tirinya. Waktu kecil juga mereka udah pernah ketemu. Masa kecil Keiji kelihatannya bahagia banget. Sampai akhirnya waktu jalan-jalan dia lihat ayahnya main dengan anak lain. Keisuke kecil yang lihat itu datangin Keiji buat ngajak dia main. Dari sana Keisuke tahu kalau Keiji itu kakaknya. Apalagi sekarang ayahnya ditangkap sama iblis dan minta Keiji buat bantuin dia. Tapi Keiji yang udah telanjur sakit hati dengan ayahnya jelas aja nolak. Soalnya karena ayahnya ninggalin dia dan ibunya, mental ibunya jadi kena. Sampai akhirnya ibunya mati ninggalin adiknya yang baru menetas. Ibunya nyembunyiin telur terakhir hasil dari birahi ayahnya dan berkorban buat ngeramin itu. Keiji ngerasa kalau demi betina lain, ibunya jadi ngerasain sakit hati sampai harus mati. Dan nyebut ayahnya sebagai ayam paling sampah di dunia. Coba sebut sekali lagi, sampah. Terjadilah pertarungan antar saudara. Di sini Keiji kelihatan kesulitan buat ngelawan, dan dia keluarin auranya. Aura dibalas aura. Biarpun udah serius, Keiji masih nggak bisa sekalipun ngenain Keisuke. Terus Keisuke keluarin jurus andalannya buat akhiri pertarungannya. Serangannya cepet banget, dan ngantam dada Keiji sampai kelempar jauh. Habis ngelawan Keiji, dia ngerasa biarpun dibantu, Keiji masih terlalu lemah buat bisa lawan para demon. Di sisi lain, Keiji yang jarang kalah ngerasa kesal dan bisa kalah dari ayam Afro kayak adiknya. Gak lama, Keisuke datang lagi. Di sini, dia coba minta bantuan Keiji lagi buat nyelamatin ayahnya. Soalnya, kalau ayahnya mati, dunia ini pasti bakal dikuasain sama iblis. Maksudnya apa? Sebenarnya, Keisuke dan ayahnya punya tugas buat basmi iblis. Karena itu, tugas klan Goshikidori. Klan yang punya sejarah panjang dengan iblis. Apalagi Keiji juga punya darah klan Goshikidori tubuhnya. Apa urusanku? Terus Keisuke ceritain kronologi sampai dia dan ayahnya bisa kalah dan ketangkep. Waktu Elizabeth cek kondisi kota tempat ayahnya disekap, di sana ada Morio yang lagi ngamuk. Langsung aja mereka gas pergi kota itu. Pas sampai di sana, kotanya udah hancur lebur. Baru juga nyampe, mereka disambut sama kemunculan iblis. Elizabeth ngerasa kalau iblis ini gak asing. Waktu Keiji dan Yosuke mau nyerang iblisnya, mereka dihetiin sama Elizabeth. Soalnya iblis ini dulunya baik. Jadinya sekarang biar Elizabeth yang ngurus. Elizabeth ikat iblisnya dengan kabel khusus biar nggak bisa ngamuk lagi. Iblis ini masih coba berontak. Pyoko tendang iblis itu, dan tiba-tiba muncul parasit dari kepalanya. Langsung aja parasit itu ditendang Keiji. Iblis yang udah sadar ini sih mau jelasin semuanya. Tapi lepasin dulu dong. Dulu waktu lagi bantuin panen padi, ada demon yang masukin parasit ke otaknya. Gara-gara itu, tumbuh tangan di telinganya, sampai-sampai dia gak bisa kendaliin dirinya. Ini pasti ulah demon yang sama. Terus Elizabeth kasih lihat foto Morio. Morio mungkin ada di gudang para demon berada.
Tujuan para demon lepas mereka ke kota sih bukan buat ngancurin atau nyiksa manusia, tapi cuma sebagai pelepas stres para iblis, biar mereka nggak berontak aja. Keiji langsung mau pergi buat nyelamatin Morio. Pyoko juga pengen bantu biarpun dia ini beban. Keisuke coba ngelarang mereka buat pergi tanpa rencana. Bilang aja takut kan? Belum tahu aja lu gimana kuatnya Demon. Biar mau gimana juga, Keiji yang keras kepala tetap pengen nyelamatin Morio. Kalau Elizabeth sih bakal nyusul. Besoknya, Elizabeth ternyata nemuin papanya. Koke, kok. Mereka ngomong apa sih? Di sini, papanya bawain barang pesanan Elizabeth, sebuah mahakarya yang udah dibuat sama perusahaan papanya. Makasih ya papa. Di tempat lain, Keiji dan Keisuke udah sampai di gudang tua. Mereka disambut sama dua demon. Gak pakai babi bu, Keiji langsung aja serang mereka. Si demon sih bisa serang balik, yang hampir aja bikin kepala Keiji jadi sate. Keiji yang datang buat selamatin Morio udah diprediksi sama ibu dari demon-demon ini, dan perintahin anak-anaknya buat gak bunuh Keiji. Keiji yang gak terima kalau Morio si iblis baik hati jadi jahat karena mereka bakalan balas perbuatan mereka. Bikin jenggerku panas saja. Si iblis bakal nyerahin Morio asalkan mereka bisa ngalahin semua iblis yang dikendaliin. Karena banyaknya musuh, Keiji teriakin tiang besinya. Dan itu bikin tiangnya jadi meledak. Keisuke juga keluarin semua yang dia punya. Sampai-sampai bikin temboknya jebol. Karena iblisnya masih banyak, dia lanjutin dengan tendangan berputar. Jago juga mereka. Tapi bukannya makin dikit, jumlah iblisnya malah makin banyak. Waktu Keiji mau keluarin Gokuruyuk, muncul Elizabeth dengan senjata barunya yang bisa bikin para iblis pingsan. Gak cuma sehari, tapi 2 sampai 3 hari. Ini senjata yang dia minta dari papanya. Karena dia yakin ada juga iblis baik yang udah dikendaliin. Terus si Demon keluarin iblis yang lebih besar. Di sini muncul Morio. Keiji coba sadarin Morio, tapi tetap aja Morio nyerang dia. Gak bisa disadarin dengan cara halus, Keiji coba cara kasar. Dengan neriakin isi kepalanya dengan tujuan ngeluarin parasitnya. Tapi itu masih gak berhasil. Terus Pyoko punya rencana buat masuk ke dalam kepala Morio dan kalahin parasitnya dari dalam. Pyoko pengen jadi berguna juga. Lihat tekad Pyoko, mau gak mau Keiji setuju. Sekarang aku siap. Langsung aja mereka jalanin rencananya. Yah, tapi namanya juga rencana. Mana ada yang mulus. Weh goblok, biarin aku masuk ke kepalamu. Bacot lu cebol. Gak lama muncul si iblis gurita bantu mereka. Selagi Morio ditahan, ini jadi kesempatan Pyoko buat masuk ke dalam kepala Morio. Udah capek-capek nyampe di lubang hidung Morio, Pyoko malah kelempar. Goblok! Di percobaan kedua, dia masuk dengan percaya diri. Di dalam, Pyoko nemuin ada bagian yang mirip lubang pantat. Biarpun penuh hingus, dia paksain masuk ke sana. Terus dia ikutin sumber cahaya hijau. Bener aja, berkat itu dia berhasil nemuin parasitnya. Kok serem sih? Katanya nggak mau jadi beban. Pyoko beraniin diri buat serang parasitnya. Tapi ya namanya beban, mana bisa ngalahin parasitnya. Waktu mau nyerah, dia lihat ada bulu Keiji. Bulu yang bikin dia ingat mau sesulit apapun, jangan pernah menyerah. Sampai akhirnya, Pyoko sadar kalau parasitnya nggak bisa gerak kemana-mana. Langsung aja dia serang dari belakang. Mamam nih, tusukan paku karat. Ngerasa udah menang, perut Pyoko malah dilubangin sama parasitnya. Di ujung nafasnya, tiba-tiba muncul tato yang sama dengan iblis putih. Dan tiba-tiba aja Pyoko tersadar. Elizabeth dan Keisuke terus lawan para iblis. Tapi kok nggak kurang-kurang ya? Tiba-tiba aja, para iblis musnah ditembakin. Yang nembakin jelas aja si Demon. Demon ini punya 2 tanduk. Apalagi auranya kuat banget. Biarpun takut, Keisuke harus bisa ngalahin demonnya demi nyelamatin ayahnya. Langsung aja, si demon ubah senjatanya jadi rocket launcher. Keisuke sih bisa ngindar, tapi Elizabeth kena serpihannya. Lihat Elizabeth yang luka, Keisuke jadiin dirinya umpan biar Elizabeth aman. Di dalam kepulan asap, Keisuke lakuin serangan kejutan. Serangannya sih bisa kena, tapi ya geli-geli aja tuh. Ini baru namanya pukulan. Demon ini kelihatan kuat banget. Elizabeth yang mau bantu Keisuke malah langsung ditembak. Untungnya Keiji datang tepat waktu. Keiji nggak peduli mau sekuat apa musuhnya, dia pasti bakal bisa menang. Pukulan Keiji nggak ada yang mempan. Si Demon juga bisa mukul dia kayak nyamuk. Biarpun udah babak belur, Keiji belum nyerah buat melawan. Di tempat lain, Pyoko yang sebelumnya perutnya jadi donat, ngira kalau dia udah mati. Terus muncul mata dan ngambil alih tubuh Pyoko. Terus dia tebas si parasit. Gara-gara itu, parasit ini jadi ketakutan dan pengen kabur. Tapi nggak bisa sih.
Byoko tangkap dia dan langsung bakar parasitnya. Balik ke pertempuran Keiji dan Keisuke lawan Demon, mereka dibuat lari sana-sini. Apalagi kelihatannya amunisinya ini limited. Baru aja diomongin, udah habis aja tuh peluru. Mumpung pelurunya habis, kesempatan ini nggak bakal disia-siain para ayam. Keiji langsung teriakin iblisnya. Dilanjutin dengan tendangan pemecah gelombang Keisuke. Biarpun serangannya berhasil, itu masih belum cukup. Soalnya Demon ini bisa ngubah badannya jadi logam. Udah selesai reload amunisinya, sekarang Demon ini nembakin rudal dengan peluru kendali. Biarpun bisa mereka hindarin, tapi rudal ini bikin mereka kerepotan. Di tengah pertarungan, Keiji sadar sesuatu. Dia bakal coba hancurin tangan Demon yang dijadiin senjata. Keiji sengaja gak ngindarin rudal yang nyerang dia. Dan teriakin Demonnya sambil nerjang ke depan. Boom! Keiji kelihatannya lakuin aksi bunuh diri ada di dalam meriamnya. Ternyata teriakan kukuroyok tadi bukan buat nyerang si Demon, tapi buat bikin besi yang dia bawa meledak. Rencana brilian Keiji berhasil buat tangan si Demon hancur. Di kesempatan ini, Keiji nyuruh Keisuke buat all-in. Dengan tendangan penghancurnya, Keisuke bisa ngalahin Demonnya dengan sekali serang. Lumayan juga loh. Berkat aksi nekat Keiji, mereka bisa ngalahin Demonnya. Baru juga seneng muncul Demon yang lain. Flashback dikit ya. 1 tahun yang lalu, kekuatan telur mulia Keisuke dibangkitin ayahnya. Telur mulia ini ada di dalam ampela, tempat buat ngalusin makanan. Cuman 10% keturunan Goshikidori yang punya telur mulia di dalam ampela. Telur mulia ini bisa ngeluarin getaran yang ngasilin energi dahsyat. Energi ini disebut api Phoenix. Daripada banyak bacot, langsung aja ayahnya kasih lihat. Dia keluarin energi dari ampelanya dan lepasin ke kakinya. Dan hasilnya, boom! Tujuan para demon lakuin ini buat ngapus keturunan Goshikidori dan nyiptain demon dari para iblis dengan tanamin parasit ke tubuh mereka. Apalagi udah banyak iblis yang berubah jadi demon. Demi bisa nguasain dunia, langkah pertama para demon ngapus keberadaan klan Goshikidori. Karena kondisi Keiji udah parah, jadinya Keisuke bakal lawan demon ini. Biarpun dengan energi telur mulia 3 kali lipat, serangan-serangannya berhasil dihindarin. Jurus andalannya juga bisa ditangkis tuh. Keisuke yang ngerasa gak bisa menang cuma dengan energi 3 kali lipat, maksain energi telur mulia sampai maksimal. Padahal ayahnya udah ngasih tahu kalau batas yang bisa dipakai Keisuke cuma sampai 3 kali lipat. Biarpun badannya bakal hancur, demi bisa ngalahin demon ini, dia tetap maksain energinya sampai 10 kali lipat. Kekuatannya sih kelihatannya dahsyat banget. Ya, tapi si demon yang dari awal belum serius bisa nahan serangan telur mulia maksimalnya. Auranya sekarang lebih besar daripada demon yang dia kalahin. Ternyata makin banyak tanduknya, makin kuat juga kekuatan si demon. Keisuke yang udah gak bisa apa-apa, bakalan mati tanpa bisa nolong ayahnya. Keiji maksain dirinya buat nolong adiknya. Masih ngelawan. Jelas dong, biarpun lokanya parah, Keiji masih coba terus ngelawan. Beda dengan Keisuke yang udah kehilangan harapan. Tapi ngalahin Demon gak bisa cuma modal tekad. Gak lama datang Morio bantuin dia. Keiji, sahabatku, badanku remuk goblok. Morio yang udah sadar ngerasa marah karena dia udah dimanfaatkan buat ngancurin kota. Tapi mau diserang gimana juga. Morio bukan tandingan si Demon. Udah gitu, Keiji ditendang, dipukul, sampai-sampai pisau si Demon hampir aja nembus otaknya. Biarpun gitu, Keiji yang kepala batu tetap nggak mau nyerah. Lihat ini, Keisuke jadi paham. Dia yang dari kecil selalu lari dari masalah dan nyalahin keadaan. Jadi sadar berkat tekad Keiji. Kalau buat jadi jantan, dia harus terus percaya sama diri sendiri. Gara-gara ini, telur mulia Keisuke awaken ke tahap 2. Dan jelas aja, itu bikin kekuatannya jadi bleber kemana-mana. Demon ini juga gak nyangka dengan kekuatan Keisuke yang meningkat. Terus Keisuke minta Elizabeth buat cari ayahnya di dalam gudang. Sedangkan dia bakal lawan Demon sendirian. Dengan second awakening-nya ini, dia bisa ngimbangin kekuatan si Demon. Ini udah bukan kayak pertarungan ayam lagi. Dengan satset, Keisuke bisa ngindarin setiap serangan si Demon. Terus dia punya rencana pengalih perhatian. Dan lakuin serangan mendadak. Berkat itu, badan si Demon kebelah jadi 2. Kok kamu bisa kuat? Kan aku jago. Demon yang kelihatan udah kalah malah bangkit lagi jadi lebih besar. Di tempat lain, Elizabeth lihat kapal yang bawa pergi ayah Keisuke. Terbang sini kalau bisa. Emang lu aja yang bisa terbang. Sebagai seorang kapal, dia bawa si ayah masuk ke dalam air. Ya, Elizabeth sih nggak bisa apa-apa. Apalagi nyusulin ke dalam air. Pertarungan lawan Demon pun berlanjut. Apalagi sekarang, daya serang dan kecepatan si Demon nambah. Si Demon juga berhasil nangkap Keisuke. Awalnya sih dia kesulitan. Tapi dengan ultra instingnya, dia bisa hindarin semua serangan dalam kurungan. Sampai-sampai dia bisa keluar dan serang kepala Demonnya. Biarpun kepalanya udah hancur, dia masih bisa regenerasi. Ini bikin si Demon
Demon ngamuk dan nyerang dengan brutal. Terus datang Morio yang coba nahan badan si Demon. Dan hasilnya, badan Morio dimelarin sampai bisa semua. Keiji yang termakan amarah bangkitin Second Awaken telur mulianya. Tapi aura yang dikeluarin Keiji ini pekat banget. Elizabeth yang kebingungan mau nggak mau coba strum airnya. Biarpun ayah Keisuke bakal kena juga. Paling nggak kapanya bakal keluar dari air. Bener aja, waktu udah disetrum, kapanya keluar dari air dan langsung ditembak. Pas udah diselamatin, si ayah malah gak nafas. Bangun goblok, woi bangun. Lanjut ke Keiji yang bangkitin kekuatannya. Kekuatan Keiji ini adalah kebangkitan malapetaka. Kekuatan yang dibalut kebencian dan dendam. Keiji yang sekarang udah beda. Sekali serang, dia bisa dengan cepat bolongin perut si Demon. Habis regen, si Demon yang marah langsung serang Keiji. Tapi dengan gampangnya, Keiji bisa hindarin itu. Dan ngeluarin Gomu Gomu no Gatling Gun. Keisuke juga coba bantu Keiji. Paket combo 2 ayam ini terasa dahsyat banget. Gak pakai lama, Keiji keluarin ultinya. Anjing. Badan si Demon terasa meleleh, tapi lama-lama Keiji pusatin teriakannya ke inti si Demon. Dan itu bikin parasit dan Demonnya tumbang. Udah selesai kan? Di balik kekuatan Keiji yang dahsyat, awakeningnya yang penuh dengan energi gelap dan pekat mungkin bakal bikin Keiji ditelan kegelapan. Gak lama datang Pyoko. Dia pamerin prestasinya udah bisa kalahin parasit di otak Morio. Tapi sayangnya, Morio udah lock out. Udah capek-capek diselamatin kok mati. Tapi percuma Pyoko nangis. Orang Morio masih hidup kok. Morio jadi zombie. Kepalanya juga bisa lepas dari badannya. Emang punya 9 nyawa nih iblis. Terus datang Elizabeth yang gendong ayah Keisuke. Biarpun terkapar gitu, dia masih hidup kok. Elizabeth sih ngiranya yang ngalahin si Demon tuh Keisuke. Sebelum polisi datang, mereka harus pergi dari sana. Waktu mau pergi, si Demon malah bangkit lagi. Tapi sekarang si Demon udah beda kok. Dia udah inget dengan masa lalunya. Nama aslinya Hikari. Dia punya ibu yang sayang banget sama dia. Ibunya ngebesarin Hikari sendirian tanpa sosok suami. Kasih sayang itu nggak bertahan lama. Ibunya yang belum sempat lihat dia sukses, ngalamin kecelakaan waktu pulang dari tempat kerja. Jelas, buat anak yang cuma punya ibunya di hidupnya, jadi kehilangan arah hidupnya. Itu bikin bibit-bibit tumbuh dan bikin lokot inangnya. Waktu Hikari baru aja jadi iblis, datang cewek ngubah dia jadi demon. Di dalam pikirannya, dia ketakutan dengan sosok cewek ini. Tapi muncul ibunya yang ingetin dia akan kasih sayang seorang ibu. Dan bikin Hikari berubah jadi iblis biasa. Terus datang helikopter. Morio yang pada dasarnya baik bawa Hikari kabur dengan mereka. Paginya Hikari udah sadar dan semuanya jadi waspada. Sekarang Hikari udah terlepas dari cuci otak. Ternyata wanita yang udah cuci otaknya itu namanya Kugone. Kugone cuci otak Hikari dengan masukin bola ke dadanya. Rasa sakitnya nggak bakal hilang sampai dia lupain ibunya. Hal itu berlangsung selama sebulan, sampai akhirnya Hikari benar-benar lupa dengan ibunya dan anggap Kugone sebagai ibunya. Apalagi, Kugone juga nyintain Demon di banyak tempat, dan dia ngincer telur mulia Keiji. Kugone sih bukan last bossnya. Last bossnya Gakuma si iblis putih. Itu dia, akhir dari alur cerita Roster Fighter. Masih banyak sih yang belum diceritain, kayak siapa sebenarnya klan Goshikidori, dan apa sebenarnya tujuan iblis putih ngincer telur mulia Keiji. Sebagai penutup, sekarang Keiji DKK dapat petunjuk tentang si iblis putih. Kukuruyu!